Kami tahu bang, kami tahu. Ada. Oke. Sudah boleh. Ya. Oke. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Hari ini kita melihat dengan mata dan kepala kita sendiri bahwasanya DPR, Dewan Perwakilan yang katanya perwakilan rakyat, baru saja mengesahkan undang-undang revisi KUHP yang selama ini selalu kita tidak benar. Selalu kita against RKUHP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat, partisipasi bermakna dari rakyat Indonesia. Bahkan warga sipil sekalian semua ditolak mentah-mentah atas RKUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Ya, rekan-rekan menyambung, saya Daniel dari LBH Jakarta. Kami melihat hari ini di tengah hujan kita dipertontonkan anggota DPR yang tidak mewakili rakyat. Undang-undang yang disahkan penuh dengan nuansa otoritarianisme yang dapat menjerat kita semua. Kita semua bisa menjadi korban, kita semua bisa terdampak dengan KUHP ini. Dan yang harus kita lihat adalah anggota DPR RI telah melakukan pelanggaran etik yang berat dengan mencatut, menyebarkan informasi palsu, serta menggunakan nama koalisi untuk seakan-akan telah mewakili rakyat. Kita sudah melaporkan 11 anggota DPR RI Komisi 3 kepada MKD. Kita lihat apakah laporan ini akan diterima atau tidak. Yang pasti ini menjadi bagian buruk dari praktik perancangan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih. Saya Iqbal dari Institute for Criminal Justice Reform. Hari ini RKUHP disahkan menjadi KUHP baru. Itu adalah sebuah kemunduran reformasi hukum di Indonesia, teman-teman. DPR RI telah membangkang terhadap komitmen Prabowo Subianto untuk mereformasi Polri. Kita tahu semua, dalam RUU KUHP ini, Polri diberikan kewenangan yang berlebih tanpa pengawasan yang berarti. Itu adalah sebuah pembangkangan terhadap komitmen reformasi Polri dan sebagai kejahatan legislasi juga kemunduran reformasi hukum di Indonesia. Oke, halo kawan-kawan, aku Afifah dari Perempuan Mahardika. Jadi gerakan perempuan juga punya kepentingan untuk menolak KUHP yang baru saja disahkan. Kita tahu bahwa penyusunan perancangan dari awal, proses prosedural ini sudah sangat jauh dari apa yang seharusnya ditetapkan. Karena kalau kita bicara soal penyusunan hukum, harusnya ada keterwakilan dari kelompok-kelompok sipil, termasuk kelompok perempuan, kelompok rentan lainnya, termasuk kelompok disabilitas. Tapi nyatanya tidak ada partisipasi. Bahkan hanya dicatut sebagai kebohongan oleh DPR itu sendiri. Dan juga ini berarti ketika tidak ada suara perempuan dalam proses penyusunan, jangan berharap akan ada kepentingan untuk menunjukkan posisi hukum terhadap perempuan itu sendiri. Dan itu tertunjukkan dalam pasal-pasal yang disahkan hari ini. Kawan-kawan bisa cek nanti, beberapa pasal itu tidak mengatur dengan jelas bagaimana KUHP ini akan berpihak kepada korban, khususnya perempuan ketika mengalami kekerasan. Tidak ada mekanisme prosedural yang jelas, termasuk perlindungan untuk saksi dan korban, dan juga semuanya untuk fungsi-fungsi masing-masing aparat ini nanti akan saling lempar, diatur dalam KUHP yang terbaru ini. Makanya gerakan perempuan sangat melihat kemunduran yang besar dalam demokrasi. Pasca Soeharto jadi pahlawan ini adalah hadiah pertama lanjutan dari pasca Soeharto jadi pahlawan, dan juga kita melihat bagaimana demokrasi dihancurkan habis-habisan, dan gerakan perempuan ketika demokrasi hancur berarti gerakan perempuan juga akan mundur habis-habisan. Makanya gerakan perempuan dengan keras menolak dan juga menuntut cabut KUHP sekarang juga. Terima kasih. Kalau misalnya aksi teman-teman yang sekarang ini nggak didengar sama DPR di dalam sana, apakah akan ada aksi lanjutan? Oke. Menyinggung sedikit, kami dari aktivis mahasiswa Sakai, dari aktivis Sakai sangat menolak keras rancangan dari RKUHP ini, karena kami melihat ini, karena kami dari aktivis Sakai sangat akan menjadi bumerang bagi kami nanti ketika ini disahkan. Ketika kami berjuang menuntut hak-hak kami, ini tentunya akan mendapat
tidak mendapat simpatisan dari kawan-kawan yang lain karena kami mungkin bisa saja nanti akan dilakukan tindakan represif pada suku Sakai. Mungkin kami menolak keras ini, Bu. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Famelia dari Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi. Kawan-kawan jangan lupa bahwa pasca demo Agustus kemarin masih ada kawan-kawan kita yang dipenjara sebanyak 997 orang. Termasuk diantaranya Del Pedro, Syahdan, Muzaffar, Harik, dan Laras, kayak gitu. Dan kita bisa bilang bahwa RKUHP ini adalah bentuk sempurna dari pengkondisian rezim pemerintahan Prabowo yang anti kritik. Kita bisa bilang begitu, bahwa pemerintahan saat ini sangat anti kritik dan hanya mendengarkan elit-elit tanpa mendengarkan suara rakyat. Untuk itu, dengan disahnya KUHP ini, bayangkan teman-teman, dengan KUHP yang sebelumnya aja, teman-teman yang ditangkap itu sudah menemui masalah-masalah yang prosedural yang dilakukan sama polisi ya. Penangkapan sewenang-wenang, penangkapan asal, itu bisa dibaca dan sangat mudah ditemukan kawan-kawan. Dan dengan disahkannya KUHP yang baru ini, kawan-kawan, ini akan memperlebar potensi kriminalisasi yang akan dihadapi oleh gerakan rakyat, akan dihadapi oleh semua orang yang menjerit hari ini. Kawan-kawan, kewenangan polisi akan semakin besar dan ini membuka celah lebar bagi kita untuk terus dibungkam. Maka Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi sangat mengecam pengesahan KUHP kali ini. Untuk itu kita menuntut untuk mencabut KUHP lawan kriminalisasi. Oke, sebenarnya gini, kita lihat sekarang aja mereka sama sekali menutup pintu kepada kita. Ketika tadi kita ada di sini, mereka pada masuk, kita mencoba untuk menghadang biar mereka nggak masuk. Tapi pada dasarnya ini langsung ditutup. Mereka pindah ke Spark, itu langsung ditutup semua. Jadi partisipasi mana gitu loh. Ketika kita berusaha untuk berbicara, ketika kita berusaha untuk menyuarakan pendapat kita, itu tidak didengar sama sekali. Mau sampai kapan kita gini terus gitu loh. Kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah kita akan aksi lagi dan lain sebagainya, pasti sampai kapanpun kita, kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan rakyat, tidak sesuai dengan seharusnya, kita akan turun lagi. Namun pastinya kita akan mengonsolidasikannya dengan kawan-kawan sipil lainnya, dengan masyarakat koalisi, dengan kampus-kampus lainnya dan lain sebagainya. Tadi ada 2 mobil yang diberhentiin sama teman-teman. Oke. Mobil siapa aja boleh dijelasin? Oke, sebenarnya gini. Dan ngobrol apa aja tadi sama Oke. orang-orang? Jadi tadi itu ada mobil pakai patwal. Di saat kondisi lagi aksi, dia pakai patwal asal jalan aja gitu loh. Ya sebenarnya itu sebagai bentuk kekecewaan kita saja sebenarnya. Kita bukan memberhentikan, tapi kita memberikan suatu ya bentuk demonstrasi di situ. Kita melakukan stop jalan dan lain sebagainya, gitu sih. Siapa yang di dalam itu? Kenapa? Yang di dalam tadi siapa? Di Alphard tadi siapa? Dia bilang dari orang dirjen mana gitu. Kalau yang tadi mobil Polisi. Kalau polisi dari mana? Ya sebenarnya itu gitu. Jadi kita sebenarnya di sini untuk menyuarakan aspirasi kita gitu loh. Karena KUHP juga Ya, tentunya memang ya salah satu anggota yang kita laporkan itu adalah Habibur Rahman ya, dari Jakarta Timur. Dia merupakan anggota dari Mahkamah Kehormatan Dewan juga. Tapi yang pasti kita berharap Mahkamah Kehormatan Dewan dapat bekerja secara profesional. Gini, anggota Dewan itu memang dia semacam punya hak imunitas untuk dilindungi pendapatnya di ruang sidang. Tapi yang kita laporkan sekarang bukan soal pendapatnya, tapi soal kebohongan yang telah dilakukan oleh anggota DPR yang mengklaim dan mencatut nama koalisi, nama berbagai lembaga, nama berbagai orang. Bahkan Del Pedro Marhaen dibilang berpartisipasi. Padahal dia nggak pernah RDPU, dia sedang ditahan di dalam rutan Salemba. Gitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah tidak menutup kemungkinan Mas akan adanya upaya-upaya hukum lanjutan. Karena kita tidak boleh membiarkan praktik legislasi yang buruk terus-menerus ada di Indonesia. Gitu. Dan selama rezim Prabowo Gibran dengan mayoritas fraksi di parlemen juga adalah bukan oposisi, tentunya ini juga akan melahirkan praktik-praktik serupa di masa mendatang. Jadi
Kita juga mendorong ini untuk diubah secara sistematis, sistem politik di Indonesia bahkan. Begitu. Lagi? Ya, makasih.